orang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah. Ditanya, kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari Isnin, hari Senin? Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Jadi puasa hari Senin itu puasa maulid. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Allah ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW, dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan. Karena orang yang bijaksana,
Orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang selalu mereka lontarkan itu, kalaulah maulid, ziarah dan lain sebagainya, amaliyah Ahlussunnah itu baik, pasti Nabi dan sahabat sudah kerjakan. Gimana cara jawabnya Ustaz? Masya Allah. Kita bilang asabta anta, ente benar. Kalau maulid itu benar, pasti Nabi sudah lakukan. Betul, dalam hadis Muslim Nabi ditanya, kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari Isnin, hari Senin? Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fi, itu hari aku dilahirkan. Jadi puasa hari Senin itu puasa maulid. Maulid artinya apa sih? Hari lahir. Kalau nggak ngerti, kita kasih tahu ke mereka ya. Maulid itu kawan, ya akhi, ya. Al-maulid artinya adalah hari lahir. Ya. Boleh nggak memperingatinya dengan cara puasa? Boleh. Dengan sedekah boleh. Hatta Ibnu Taimiyah membolehkannya. Faham? Tuh, apalagi ziarah. Ya salam. Nabi itu hampir tiap kali nginep kepada Sayyidah Aisyah, ziarah ke Baqi. Ziarah ke Baqi. Antum cari Sahih Bukhari Muslim. Yang pernah dilarang itu perempuan, lalu kemudian dinasakh. Masa hadis mansukh masih dipakai? Nggak belajar hadis berarti. Hadisnya apa? La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melarang perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Hadis Tirmizi, hadisnya sahihnya biasa. Di hadis gurunya Imam Tirmizi namanya Bukhari, berkata Ummu Atiyah, nuhina an ziyaratil kubur wa lam yunha alaina wa lam yu'zam alaina, ya. Kami dilarang dari ziarah kubur wa lam yu'zam, tapi tidaklah diazimahkan, artinya diharamkan. Dilarang karena kondisi tertentu. Paham di situ? Antum ngerti nggak kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau ini setahun lebih, mungkin 2 tahun semenjak Nabi wafat sampai Abu Bakar wafat, tinggal di dekat kubur, tidur bersama kubur. Tahu nggak kisahnya? Berarti nggak ngerti itu yang dibaca dari Barzanji itu ya. Nabi meninggal dikuburkan di mana? Di kamar Aisyah. Aisyah waktu itu pindah nggak? Enggak. Aisyah tinggal di situ. Aisyah adalah sayyidat kuburiyin, adalah penghulunya para kuburiyin, kuburiyat. Selamat, antum punya dalil baru. Ya. Jadi kuburiyin itu sunnah ya. Tapi mereka punya istilah kuburiyin itu penyembah kubur. Betapa kejam istilah ini. Kejam, bukan main istilah ini. Saleh Fauzan menyebut sufi-sufi dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Betapa ganas kalam ini. Saya nggak ridho Pak kalam ini kalau muncul di salah satu ustadz kita ngomong begitu. Nggak ridho. Kalau nyembah kubur musyrik nggak? Kafir nggak? Kafir. Kita kan ditanya mulu, ustadz kok berani sih? Anda bisa bayangkan nggak? 2 orang nabi, 2 orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga nggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud, berarti antum menolak Nabi SAW. Dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang, bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu?
Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu, bima makna. Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek, bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek, saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar kan? Jangankan koran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan, tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Ya, bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Das ya? Kapan